Balik. Oh iya, biar kelihatan ini kayak pola coraknya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Mbak, kakak-kakak, Bapak Ibu yang sudah hadir sore ini untuk kajian rutin kita dengan Ustaz Iman. Insya Allah akan membahas terkait dengan mulai surah. Untuk itu Mau pakai mikro? enggak kedengaran. Kamu ada kompetitor di kelas. Iya. Ada kompetitor jadi pelat ya. Hah? Kamu nggak pergi ya? Cek dulu ada cek. Ya ada jalan aja, lanjut aja. Lanjut aja sekarang. Kayaknya di situnya belum di open. Ini nanti mau dipakai juga kan soalnya. Langsung lanjut aja. Emang ada tanpa mic. Ambil cek. Tapi lamaan dari mic. Oke. Langsung saja waktu dan tempat. Kan diminta lanjut aja, konsepnya agak lama dong harusnya. Ustaz, sampai ini dia Ustaz. Oh gitu. Oh ya. Di sini. 6:10 ya. Oke. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Sehat semuanya? Alhamdulillah, Masya Allah, kita ada di tempat yang baru. Saya baru pertama kali kesini. Antum juga?
Insya Allah. Mari kita sama-sama menghirup bangunan baru ini ya. Baunya bau bangunan baru ya. Insya Allah hari ini kita mau ngelanjutin pembahasan kita yang kemarin tentang pentingnya agama, tentang akal dan agama. Alhamdulillah. Aman ya. Mari kita sama-sama berdoa, kita mohon kepada Allah semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami serang satu dari asar liam dewa data milisan ya fau kali rabi itu bila roba Islam di Nabi Muhammad Nabi Rasulullah Rabbi Sayyidina Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita mulai teman-teman langsung aja karena waktunya sangat terbatas. Jadi kita masih ada di pembahasan tentang why should we need religion? Kenapa agama itu sebegitu penting? Key point-nya ada 3 yang mau saya sampaikan. Yang pertama, kemarin kita ngebahas tentang agama dengan akal, karena seringkali orang bilang ada dikotomi antara akal dengan agama. Kalau mau agama jangan bawa logika, jangan bawa akal. Tapi kalau misalkan mau berlogika, ya sudah tinggalkan agama. Terus kemudian kita ngebahas juga tentang apakah semuanya bisa dipecahkan dengan akal. Ternyata juga enggak, karena akal itu punya batasan. Salah satunya adalah dia tidak bisa mendefinisikan kebenaran. Yang ketiga, lalu mengapa harus ada agama? Pentingnya agama itu apa? Saya review sedikit ya pembahasan kita kemarin biar connect dengan kesimpulan yang akan saya sampaikan hari ini. Jadi hari ini adalah penutup dari pembahasan why should we need religion. Besok insya Allah kalau kita ketemu lagi, kita sudah mulai menggunakan akal kita untuk membuktikan eksistensi Tuhan. Tuhan itu ada atau enggak, dan ini bukan pakai doktrin, bukan pakai harus percaya, tetapi pakai pembuktian akliyah. Jadi secara akal apa yang bisa kita fahamkan bahwa Tuhan itu sebuah keniscayaan, kira-kira demikian. Kemarin kalau teman-teman ingat, kita ngebahas tentang rukun berpikir atau syarat berpikir. Ada 4. Yang pertama, harus ada yang dipikirin, harus ada informasi. Kemudian ada indera untuk merekam informasi. Kemudian ada otak untuk memproses informasi. Dan otak itu harus bisa mengkaitkan dengan maklumat asabikoh yang sebelumnya ada di kepala kita. Kalau nggak connect dengan apa yang sudah ada di kepala kita hang, ini apaan ya, gitu. Sama kemudian seperti yang kita bahas kemarin, contohnya, ini siapa namanya? Siapa? Tarzan. Kalau teman-teman tahu ini namanya Tarzan, harusnya teman-teman punya maklumat atau informasi sebelumnya tentang Tarzan. Karena kalau enggak, kalian nggak akan pernah bisa jawab Tarzan. Gitu. Kita pasti akan connect ke situ. Oh, kurang ini ya, masih banyak lagi. Ada berapa ratus ribu lagi orang? Kalau malaikat insya Allah ada ribuan yang ikut hadir di tempat ini. Semoga ini jadi keberkahan untuk kita semuanya. Boleh mepet sedikit, nggak apa-apa. Ya, kita berdoa semoga nanti jadi ya kita bikin fast di community hub ya. Ya, semoga. Teman-teman mau ikutan nggak? Mau ya. Kayak kurang semangat gitu ya udah. Maunya ya oke. Kemarin kita ngebahas bahwa ada 4 syarat berpikir ini dan ada pertanyaan. Bisa nggak Tarzan berpikir saya ingin pisang goreng? Bisa atau enggak? Nggak bisa. Kalau saya ingin pisang bisa? Bisa. Kenapa? Karena kata goreng itu nggak mungkin keluar di kepalanya Tarzan. Kenapa bisa begitu? Karena akal itu punya batas. Batasannya ada di mana? Batasannya adalah apa yang pernah masuk di kepala dia. Sementara landasan tentang kebenaran itu nggak ada inputnya masuk ke kepala kita. Setiap orang bisa menyampaikan landasan kebenarannya masing-masing, tapi semuanya nilainya subjektif. Tergantung siapa yang ngomong. Maka kalau ada 10 orang membahas tentang kebenaran, bisa jadi akan ada 10 cara untuk mengeksekusi itu. Pernah mudik terus ngobrol sama teman keluarga tentang cara didik anak? Pasti ada kalimat kayak, kalau gua sih ya, kalau aku sih caranya gini, kalau aku sih caranya begini. Itu menandakan bahwa akal itu tidak bisa mendefinisikan yang pasti benar itu apa. Karena ada kalimat kalau aku, itu kan kalimat permisif ya. Kalimat ya ini kan kalau gue, kalau lu beda nggak apa-apa. Kan boleh beda, itu bahasa untuk menunjukkan bahwa yang mau disampaikan tidak pasti benar. Nah, itu yang membatasi akal. Jadi akal dibatasi informasi apa saja yang masuk sebelumnya. Itulah kenapa kita diminta untuk bertanya kepada orang yang lebih memahami kalau kita nggak tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, kemudian kemarin kita juga membahas tentang nilai pemikiran. Ketika akal itu diisi oleh banyak sekali informasi, setiap informasi itu punya nilai pemikiran. Ada yang nilainya mustahil, ada yang nilainya jaiz, ada yang nilainya pasti benar atau mutlak benar. Contoh yang mustahil apa? Mungkinkah seorang anak lahir dari, mungkinkah ibu lahir dari anaknya?
Nggak mungkin, itu mustahil. Mungkin nggak ada segitiga bersisi 4? Nggak mungkin, itu mustahil. Jadi value-nya 0% benar. Tapi kalau nanti sore hujan nggak ya? Maybe yes, maybe no. Jais. Walaupun ada weather forecast, tapi itu pun tetap nggak bisa memastikan. Ya kan? Walaupun ada Mbak Rara juga, itu juga tidak bisa memastikan. Ya bisa jadi hujan, bisa jadi enggak. Itu masih jais. Nah yang pasti benar apa? Yang pasti benar contohnya Wimar lagi pakai topi warna putih. Itu nilainya mutlak benar, 100% benar. Nah ketika pertanyaannya itu seputar hal-hal yang fisik, otak ini mampu memproduksi hal yang nilainya valid. Tetapi ketika membahas kebenaran, tiba-tiba otak itu hang untuk membahas ini benar atau salah. Contoh, dulu saya kuliahnya industri teman-teman. Di industri saya belajar tentang banyak hal. Misalkan salah satunya apa ya? Saya dulu punya mata kuliah judulnya labor. Labor itu membahas tentang tenaga kerja. Di sana saya diajarin tentang kapan saya harus ngangkat pegawai tetap, kapan harus freelance, kapan harus outsource, kapan harus mecat pegawai saya. Dan semua hitung-hitungannya matematis. Jadi ketika value yang diberikan pegawai kurang dari sekian, nilai ini dan seterusnya, maka baiknya ini di lay off aja. Ini baiknya begini, itu ada ilmunya. Pertanyaannya, ada nggak pembahasan di mata kuliah saya tentang mecat orang itu benar atau salah? Itu nggak ada. Dokter belajar tentang anestesi, bius orang, bisa cara bius A, cara bius B, dosisnya segala rupa, itu bisa didefinisikan oleh akal tentang what and how. Tapi kalau pertanyaannya, bius orang itu benar atau salah? Itu akan relatif. Setiap rumah sakit punya kebijakan masing-masing. Maka akal ini tidak bisa mendefinisikan kebenaran. Sementara saya sudah pernah cerita bahwa problematika paling dasar hidup manusia itu ada 3. Namanya apa? Uqdatul Kubro. Uqdatul Kubro masih ingat 3 pertanyaan paling besarnya manusia? Kita itu dari mana? Hidup untuk apa? Mati bakal kemana? 3 pertanyaan ini adalah pertanyaan yang tidak mungkin bisa dibahas oleh akal dengan hasil pasti benar. Kenapa? Karena pertanyaan ini bukan pertanyaan untuk dipikir, tapi pertanyaan untuk ditanyakan. Bisa dipahami ya? Ada banyak sekali problematika pertanyaan yang tidak boleh dipikir, tapi harus ditanya. Contoh, kenapa gedung ini warnanya hijau sage? Ada yang bisa jawab? Kalau teman-teman bilang, ya soalnya lagi ngetren sih, itu kira-kira mikir atau nebak? Itu nebak, karena kalau mau tahu jawaban yang pasti benar, harus tanya sama yang mutusin. Bisa dipahami nggak? Kenapa Wimar pakai baju warna putih? Itu harus tanya ke saya, karena kalau kalian tebak nggak bakal pernah benar. Masih ingat jam tangan kuis? Nah itu yang terjadi. Nah disinilah eksistensi agama itu dibutuhkan, karena hanya dengan agama kita bisa mengakses pencipta kita untuk bertanya, kita ini diciptain kenapa? Buat apa kita diciptain? Untuk apa kita hidup di dunia? Karena meja ini diciptakan bentuknya begini, itu harus tanya sama yang bikin meja. Kenapa desainnya seperti ini? Bukan meja itu yang mendefinisikan dirinya sendiri. Maka disinilah eksistensi pencipta manusia ini harus ada dan penting. Karena kalau enggak teman-teman, berarti kalian hidup cuma sekedar hidup. Kalian hidup cuma akan untuk bertahan hidup. Sementara purpose of life-nya kalian nggak tahu. Bisa dipahami ya? Jadi hebatnya akal yang Allah ciptakan ini, dia itu bisa mikir hal remeh-temeh dari mulai hari ini mau ngonten apa, sampai hal paling kayak bikin nuklir, mecah atom, pergi ke bulan, itu akal bisa. Tapi untuk kebenaran, untuk purpose, dia nggak bisa, nggak sanggup. Dia akan selalu berujung kepada jawaban yang nilainya subjektif. Nah, maka disinilah muncul alasan beragama. Nah, hari ini kita mau menutup semua pembahasan ini tentang why should we need religion, dengan studi kasus, biar teman-teman bisa memvalidasi bahwa memang akal itu nggak tempatnya untuk memproduksi kebenaran. Ceritanya bermula ketika saya baca buku. Biasanya kalau di Periplus ini bestseller, ditaruh di rak-rak bestseller. Judulnya A World Without Superman. A World Without Islam. Iya. Bener, soalnya si Lana Lang kan bikin ya A World Without Superman ya. Mohon maaf, saya sufi soalnya. Tahu sufi? Iya, suka film. Jadi ada buku judulnya A World Without Superman yang nulis non-muslim, namanya Graham F. Fuller. Saya pikir ini kayak Lana Lang yang mau bilang, tenang, gak ada Superman juga nggak apa-apa. New York atau apa sih kotanya Superman namanya? Kalian soleh sekali, nggak pernah nonton film apa gimana nih? Daily Planet. Ya? Daily Planet nama surat kabarnya.
Itu bagus sekali. Saya yakin ini penyebabnya adalah karena sudah banyak hafalan Al-Quran yang tersimpan di kepala, sehingga teman-teman sulit sekali mengakses ya pemahaman sakofah tentang Supermania ini ya. Jadi oke, bagus. Nah, saya mikir Graham F. Fuller ini kayak mau ngomong tenang-tenang, di dunia ini nggak ada Islam nggak apa-apa. Jadi kayak saya itu suuzon bahwa nih ada orang kafir kayaknya mau mendiskreditkan Islam deh. Tapi ternyata enggak. Pas saya baca resensi bukunya, saya nggak baca bukunya juga, saya baca resensinya doang. Ternyata dia malah belain kita. Dia bilang kalau nggak ada Islam, itu konflik di Timur Tengah tetap terjadi. Artinya konflik di Timur Tengah terjadi karena Islam atau bukan? Bukan karena Islam. Ini ada orang non-Muslim malah belain kita. Itu jujur aja saya kayak nggak terima. Kenapa? Karena yang sering saya temui justru orang Islam yang Islamofobik. Pernah lihat? Saya pernah ada jamaah real story, nggak datang kajian saya lagi, terus dia bilang, Ustadz, saya nggak dibolehin ibu saya ngaji lagi. Atau Ustadz, saya udah nggak dibolehin suami saya ngaji lagi. Loh kenapa? Iya, dia takut kalau nanti saya jadi radikal, saya jadi segala rupa gitu. Banyak orang Islam yang Islamofobik, malah ada orang non-Muslim belain kita. Kemarin lihat Freedom Flotilla, siapa yang gerakin kapal-kapal dari Eropa ke Gaza? Orang Muslim atau bukan? Greta itu orang mana? Swedia. Artinya dari sini kita ngerasa kayak, kok kita ada di titik yang aneh ya? Gitu. Orang Islam banyak yang Islamofobik. Nih ada lagi. Ini buku udah dilarang di banyak tempat, tapi kalau nyari PDF-nya sih ketemu. Ada Michael Hart, dia ngerinci ada 100 orang paling berpengaruh sepanjang manusia hidup. Nomor satunya Nabi Muhammad. Padahal ini Nasrani. Nomor 2-nya Isaac Newton, penemu gravitasi. Nomor 3-nya Yesus Kristus. Jadi Tuhan dia ditaruh nomor 3, Nabi kita ditaruh nomor 1. Alasannya adalah karena Yesus hanya fokus kepada spiritualitas, sementara Rasulullah kita Muhammad, dia ada di seluruh aspek secara holistik. Gitu. Ada nggak sistem ekonomi Kristen? Sistem sosial Kristen? Mohon maaf sampai sekarang kita nggak bisa nemuin terminologi itu. Tapi kalau sistem ekonomi Islam, sistem hukum dan pidana Islam, sistem sosial, sistem pendidikan Islam, ada. Nah itu yang menyebabkan dia meletakkan Rasulullah Muhammad itu di nomor 1. Lah kok bisa orang kafir malah belain kita sementara orang Islamnya Islamofobik. Nah untuk itulah saya ingin mencoba memahamkan teman-teman tentang pentingnya agama dengan cara yuk coba kita nggak bahas agama dulu. Loh kok gitu sih mas konsepnya? Iya, karena kadang sesuatu itu baru terasa berharga kalau hilang. Kayak mantan gitu loh, ngerti nggak sih? Jadi sesuatu itu baru akan terasa hilang, terasa berharga itu kalau udah nggak ada. Siapa yang di sini pernah umroh? Ada? Oh ada ya. Nggak apa-apa, jangan takut ria pak. Saya kan nanya pak. Jadi boleh. Saya orang sangat rendah hati. Ya. Bener nggak pak? Waktu pulang umroh, hal yang paling tiba-tiba sangat berharga itu air zam-zam. Di sana kita minum sampai kenyang, tapi jarang kita minum. Kita boleh minum sampai kenyang, tapi jarang kita minum. Giliran pulang cuma dapat 5 liter. Ngerti nggak sih maksudnya? Nah sesuatu itu baru berharga kalau nggak ada. Maka biar kita tahu pentingnya agama, yuk kita coba bikin kajian tanpa bawa-bawa agama. Bagus kan? Ini bid'ah nih. Jadi sesuatu yang baru maksudnya ya. Saya kepengen membahas sesuatu bareng teman-teman tanpa bawa-bawa agama. Seriously, saya kalau kayak gini terus bakal kesemutan. Saya duduknya begini aja ya. Jadi saya punya kajian judulnya Jika Agama Tidak Pernah Ada. Saya mau tanya ke teman-teman 3-4 pertanyaan. Tolong jawab, jangan bawa Terus jawabnya pakai apa? Kalau nggak bawa pakai agama. Pakai logik boleh. Pakai apa lagi? Pakai insting, sense boleh. Pakai perasaan juga boleh. Tebak-tebak, hitung kancing juga boleh. Bebas. Yang penting jangan bawa agama. Berarti nggak boleh kata ustadz, kata kiai, kata hadis, kata Quran. Jangan. Oke? Biar kita tahu pentingnya agama itu apa. Mulai dari pertanyaan pertama. Saya sudah sering sih nyampein ini. Tapi kalau udah ada yang pernah dengar ya semoga ini jadi review yang bagus. Teman-teman, kalau agama nggak ada, kalau Islam nggak pernah ada, kalian mau makan pakai tangan apa? Jawab A, kanan, B, kiri, C, terserah. Emang orang tuh kalau ada jawaban yang nilainya lebih universal, kayak di sekolah tuh ada pilihan ganda, tiba-tiba yang nomor E semua jawaban benar. Kayaknya ini. Itu kayaknya insting bertahan hidup ya. Oke, siapa yang setuju makan tangan kanan? Cung. Oke, Pak, alasannya apa, Pak? Boleh turun dulu tangannya nggak apa-apa sambil. Kayak mungkin dari kecilku ini tangan yang lebih sopan. Oh, lebih sopan. Oke, saya mau tanya, nilai sopan santun itu nilai yang objektif atau subjektif?
Universal atau tergantung tempat nih? Tergantung tempat, karena bisa jadi di tempat kayak di Jawa mungkin tangan kanan lebih sopan, tapi kalau kita ke Eropa ada bocah makan steak pakai tangan kiri, masalah nggak? Nggak ada masalah. Bahkan di kota-kota besar di Indonesia sekarang makan pakai tangan kiri udah nggak jadi masalah. Nah pertanyaannya berarti jawabannya belum mutlak benar. Tolong kasih yang nilainya 100% benar tadi tuh. Ya, nggak boleh bawa agama, Pak. Tolong, Pak. Tolong, Pak. Iya. Selama 15 menit ke depan ruangan ini steril dari agama, Pak. Iya. Nggak boleh bawa sunnah, nggak boleh bawa segala rupa. Kenapa makan harus tangan kanan, nggak tangan kiri? Atau ada yang setuju tangan kiri juga boleh? Kenapa? Iya, Pak. Oh, Bapak mau pakai tangan kiri? Oke, ini menarik. Faktor genetik itu memang mempengaruhi beberapa hal dari kehidupan manusia. Tapi pertanyaannya, kalau dibiasakan, faktor genetik itu bisa kalah atau enggak? Bisa kalah. Tahu fun fact-nya? Orang Indonesia yang banyak itu kidal atau right handed? Right handed kan? Tapi nggak ada yang protes setir kita setir kanan, mobil. Tahu nggak, setir kanan itu lebih cocok buat orang kidal. Lah coba, aktivitas paling banyak tangan kanan, tangan kiri. Tangan kiri buat nyetel radio, ganti persneling, itu lebih banyak. Harusnya orang kidal seneng di Indonesia, orang yang nggak kidal protes, tapi nggak terjadi. Kenapa? Karena sesuatu yang dibiasakan itu akan mengalahkan faktor genetik. Berarti jawabannya agak kurang tepat. Ada lagi? Kenapa harus tangan kanan? Iya. Coba lebih kreatif sedikit. Saya tahu pasti ada yang mau ngomong cuma kayak, ih masa itu sih gitu. Karena tangan kiri, iya. Kalau gitu saya tanya, kenapa nggak ceboknya tangan kanan, makanya tangan kiri? Nanti balik lagi faktor adat istiadat, faktor sopan santun, bener nggak? Ya. Kalau orang, kita tanya yang kidal. Pak. Tapi serius loh, doain ya semoga Allah kasih karunia saya punya anak keturunan ya. Rencananya kalau saya punya anak, memang saya mau ngajarin dia makan pakai tangan kanan tapi nulis pakai tangan kiri. Bisa nggak? Bisa. Pokoknya setiap kali nulis tangannya tangan kiri. Itu nanti jadi. Itu nanti bisa. Uang sekarang kalau kalian pegang bolpen pakai tangan kiri, terus kalian coba nulis, saya yakin tulisan kalian jadi kayak tulisan anak TK kan? Iya kan? Artinya kalau dari awal dibiasakan tangan kiri, harusnya sih bisa juga gitu. Oh, kita lanjutin lagi. Kenapa nggak tangan kiri? Karena cebok. Cebok itu kan faktor adat, faktor kebiasaan. Itu juga relatif. Oke, di sini kita deadlock atau enggak? Deadlock. Dan apa yang biasa manusia lakukan? Apa yang biasa manusia lakukan kalau musyawarah terus deadlock? Ngapain? Voting. Dari sini teman-teman jadi tahu bahwa kalau ada orang voting, dia itu sedang tidak mencari kebenaran, tapi main banyak-banyakan suara. Sampai main otak, main otot. Udah, saya mau ngomong gitu doang. Kita lanjutin lagi ya. Oke. Terus, kayak di memes tuh ada yang, gitu, ada sinar gitu ya. Iya, betul. Karena memang manusia itu nggak akan pernah bisa mufakat dalam urusan kebenaran. Coba, hukum maling di Indonesia, berapa tahun penjara? Kalau KUHP 5 tahun penjara. Kalau di Venezuela sama atau nggak? Zimbabwe? Enggak. Di Palestina beda lagi, di Mekah beda lagi. Kenapa? Karena kebenaran itu kalau didiskusikan sifatnya relatif. Itulah problem kebenaran. Kita lanjut lagi ya. Untungnya makan pakai tangan kiri sampai sekarang saya berbicara nggak ada ruginya. Ustadz kan nggak sunnah, kan lagi nggak bawa agama. Ya. Secara duniawi, emang kalau kalian makan di suapnya pakai tangan kiri, makanannya jadi lebih enak atau lebih nggak enak? Enggak kan? Emang jadi berpenyakit? Enggak juga, tergantung higienis kita makan aja, cara kita makan. Artinya, untungnya problematika ini tidak membawa resiko kalau salah jawab. Tapi semakin tinggi masalah, ternyata dia membawa tumbal masalah yang lebih besar. Contoh, sekarang kita ke WC. Teman-teman mau pup. Kira-kira posisinya apa yang paling bagus? A. Berdiri, B. Duduk, C. Jongkok, D. Tiarap, E. Guling-guling. Jongkok. Oke, Bapak alasannya apa? Soalnya kalau duduknya persetujuan bakteri-bakteri yang ada di... Oh, karena Bapak agak pengen higienis gitu ya? Ya nggak tahu, Bapak yang jawab.
Kalau menurut Bapak lebih higienis. Nah, tapi itu faktornya subjektif atau semua bersepakat sama? Subjektif, Pak. Biasanya juga cewek-cewek suka bawa semprotan-semprotan ya? Iya, enggak juga. Jorok kalian berarti enggak. Bebas. Saya juga jarang bersihin sih. Ya pokoknya duduk asal kering mah duduk aja. Mati, Pak. Ya udah, sekarang saya mau lanjutin. Kenapa pilih jongkok atau gini? Ada yang duduk nggak? Coba. Lebih enak duduk. Lebih milih duduk daripada jongkok ada. Tenang. Oh, Bapak lagi. Karena kidal ya, Pak. Kenapa duduk, Pak? Jongkok susah bangunnya. Itu menarik, betul. Karena di beberapa orang jongkok ya khususnya yang kayak saya ini bikin pegel, Pak. Ya kan, benar kan ya? Bahkan mungkin di beberapa orang kalau jongkok dia malah guling ke belakang, Pak. Nah, iya. Malah backflip, ya. Cuma teman-teman, alhamdulillah ternyata untuk kasuistik ini ilmu pengetahuan telah mendefinisikan dengan valid bahwa ternyata scientifically yang benar jongkok. Ditemukan sama Stanford kurang lebih 10-an tahun yang lalu, dia bilang bahwa yang benar jongkok. Berdasarkan apa? Nih saya puterin videonya. Jadi ada teori tentang poop toilet, ya. Ternyata postur kita di toilet itu sangat mempengaruhi kesehatan. Dan research tentang squatting atau jongkok ini akhirnya dilakukan. Perhatikan ya, manusia itu secara fitrah sunatullahnya atau bahasa klinisnya anatomisnya itu pasti kalau mau buang air jongkok. Kalian kalau nggak ketemu WC ketemunya kebun, saya yakin jongkok. Iya kan? Nah, sunatullahnya begitu. Ya. Ini sudah terjadi berbelas-belas abad sampai muncul orang barat nyuruh kita duduk, katanya lebih keren, lebih modern. Tapi ternyata menimbulkan banyak sekali penyakit, mulai dari kolitis, konstipasi, appendicitis, bahkan kanker usus. Itu bisa muncul gara-gara salah posisi duduk. Jadi ternyata problematika masalah ini muncul bukan karena lack of dietary fiber, bukan karena kurang serat, tapi karena bedroom postur yang keliru. Nah, akhirnya si Stanford nggak main-main nih. Dia mencoba meneliti lewat pelvic floor klinik mereka dan menyimpulkan bahwa squatting jongkok itu dibutuhkan oleh semua orang. Nggak cuma yang punya masalah pencernaan. Semua orang harus jongkok. Kenapa bisa begitu? Nih, secara ilmu kedokteran dan seterusnya, ternyata ini usus kita, usus besar ya. Ujungnya namanya rektum yang warnanya oranye itu. Dia itu diikat sama otot namanya puberectalis muscle. Kalau kita berdiri, ototnya ngenceng. Kalau kita duduk, ototnya masih ngenceng. Satu-satunya posisi dia mengendur ketika kita jongkok. Itulah kenapa keluarnya lebih plong, lebih tuntas. Ya, Bapak tadi lebih nyaman. Ya. Maka untuk mengatasi solusi permasalahan semua WC duduk, diciptakanlah teknologi mutakhir bernama jododok, ya, tahu jododok? Jengkok, ya. Iya, ini bisa didapatkan di ASKO dan tempat-tempat yang lain. Biar kalian bisa jongkok di atas WC duduk. Oke. Nah, teman-teman sekalian, hari ini saya cuma bawa 50 jongkok, silahkan dibawa bisa. Ternyata multi level jongkok ya. Ayo bergabung dapat kapal pesiar. Jadi teman-teman, orang bilang ini safe, simple, it works. Kalau saya bilang ini namanya repot dibikin sendiri. Lah orang udah enak-enakan jongkok, malah disuruh duduk, malah kemudian konstipasi, disuruh beli jengkok. Nah ini kan jadi problem ya. Nah di titik ini alhamdulillah pertanyaan kedua bisa kita simpulkan jawaban yang benar apa? Jongkok. Tapi disitulah muncul satu hal yang menarik. Ini ditemukan siapa tadi? Stanford. Penelitiannya kurang lebih kapan? 10 tahun yang lalu. Aneh atau aneh banget kalau ada orang yang bisa menyampaikan 100 tahun yang lalu? Bisa jadi, tapi aneh atau enggak? 100 tahun yang lalu, Pak. Berarti kurang lebih kayak apa dunia 100 tahun yang lalu? Kira-kira udah mulai ada alat USG apa segala rupa itu? Belum. 100 tahun yang lalu aja aneh. Saya mau cerita, ada orang di tengah padang pasir 1400 tahun yang lalu sudah nyuruh kita jongkok. Pertanyaannya, itu aneh atau boleh dibilang mustahil? Nih ya, saya kasih logika ya. Teman-teman bawa handphone kalian, Android, iPhone kalian, bawa nggak usah lama-lama, nggak usah 100.000 tahun, nggak usah 100 tahun, nggak usah 1000 tahun, mundur 20 tahun lalu.
atau 25 tahun lalu, kira-kira pas zaman-zaman Nokia 3310 kali. Oke, yang orang masih pada main Snake, oke, Space Invader, ya, paham ya? Yang ngangguk-ngangguk udah tua semua. Bounce, ya. Orang pada lagi main itu, tiba-tiba kalian datang bawa handphone bisa dilipat-lipat, ada yang kameranya 3, ada yang kameranya 4 gitu ya, ada yang zoomnya segini, megapiksel segini, fingerprint, face unlock, ada AI, ada segala rupa. Orang di zaman itu akan bilang, keren banget ya, atau unbelievable. Yang mana? Dia akan bilang unbelievable. Maka ini nggak sederhana ketika 1400 tahun yang lalu ada seseorang yang bisa mengemukakan pendapat yang dibenarkan oleh ilmu pengetahuan hari ini. Itu unbelievable. Dan dia tidak melakukannya satu kali, ratusan bahkan ribuan kali. Kalian bisa beli kitab namanya Syama'ir Rasul. Di sana ada cerita tentang hadis-hadis dari mulai Rasulullah bangun tidur sampai tidur lagi. Dan di sana ternyata terbukti secara kehidupan kita nggak pernah nemuin orang kayak gini. Pernah ngeliat ada orang seumur hidup sakit cuma 2 kali? Pertama sakit perut, yang kedua sakit sebelum wafatnya. Itu Rasulullah kita. Setelah itu nggak ada yang sakit. Ternyata itu semua adalah bagian daripada hikmah dan ibroh. Cara jalannya bikin sehat, cara napasnya bikin sehat, tidur. Kenapa Rasulullah tidur ngadep kanan? Sekarang orang baru tahu itu nyehatin jantung. Kenapa Rasulullah kemudian pola makannya begitu? Sekarang kita jadi tahu. Rasulullah kalau malam ngerendam kurma, besok paginya airnya diminum. Sekarang kita baru heboh infus water. Dan banyak banget yang lainnya. Sampai hal-hal yang nggak masuk di akal. Kayak contohnya kalau kita kena liur anjing, bersihnya harus pakai apa salah satunya? Kita sekarang baru tahu bahwa di liur anjing itu ada bakteri yang kalau nempel tangan manusia itu gigit dia, nyengkram. Pernah lihat film Venom nggak? Nah, jadi kayak gitu tuh, kayak si itunya Venom gitu. Jadi dia nggak lepas-lepas. Satu-satunya cara untuk bakteri itu lepas, bukan dengan sabun, bukan dengan apapun, tapi harus digosok pakai tanah. Karena media tanah akan lebih mengikat dia daripada kulit kita. Lah kok bisa Rasulullah tahu itu? Disinilah kemudian logika kita mulai dirangsang untuk berpikir, jangan-jangan dia dikasih tahu Tuhan. Karena itu yang paling make sense untuk jawaban itu. Untuk segala rupa yang Rasulullah ajarkan. Dan menariknya, kehidupan Rasulullah itu menginspirasi dunia untuk membangun peradaban di sektor pendidikan yang kita bisa katakan hampir seluruh ilmu pengetahuan itu peletak dasarnya muslimin. Cuma ya ini kurangnya kita lebih mengenal Wright Brothers kan ya, penemu pesawat, daripada Abbas bin Firnas yang terbang untuk pertama kalinya. Kita lebih tahu Marco Polo, Galileo Galilei daripada tuh yang sebelah kanan namanya Piri Reis. Dia orang pertama yang menyambung 5 benua dalam satu peta. Sebelumnya ada Ibnu Batutah yang membuka Indonesia. Maka nama-nama di Indonesia itu nama-nama Islam. Dari mulai Sumatera, dari Syamatirah, Pulau Jawa, dari Jawa Dwipa, ada lagi Maluku, Jaziratul Mulkiyah, artinya pulau penuh raja. Sampai Irian Jaya, dulu namanya Jaziratul Urian. Urian itu artinya telanjang, karena orang-orangnya nggak pakai baju. Itu catatannya Ibnu Batutah. Kita lebih mengenal ya Einstein, kita lebih mengenal Newton dan seterusnya. Ini problematika kita. Padahal hampir seluruh ilmu pengetahuan, kedokteran kah, astronomi, ada Maryam al-Astrolabi yang pertama kali menghitung jarak antar bintang. Nah, itu adalah muslimin. Nah, kenapa mereka bisa hebat begitu? Karena mereka diinspirasi oleh Al-Qur'an yang dibawa Rasulullah SAW yang itu melipat waktu. Kalau nungguin sains baru bisa sadar, ya kayak tadi. Buang air jongkok aja baru 10 tahun yang lalu ke refill. Tapi kalau ngikutin Quran, kita bisa lebih maju ribuan tahun. Jadi lucunya, hari ini kita bisa belajar bahwa dengan Islam kita bisa maju melebihi zaman, tapi banyak orang yang bilang kalau kita bawa-bawa agama, kita kembali ke zaman onta. Nah, ini problem tuh. Nah, kita lanjutin lagi. Pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan yang lebih berat. Ini keluarga saya doain ya. Doain apa mas? Ya, doain rukun gitu. Doain ibu bapak saya husnul khotimah. Kemarin waktu COVID, Allah panggil mereka berdua. Dalam waktu yang hampir bersamaan, jadi kurang lebih 3 hari. Ya, jeda antara ibu saya dulu pergi, kemudian abis itu bapak saya pergi. Sedih nggak mas? Sedih. Sedih banget sih. Oke, saya sedih, kita cukupkan ya. Sedih, cuma sekarang sudah nggak ikhlas. Insya Allah itu yang terbaik buat keluarga saya. Kita semua akan punya masalah ketika kita pergi dari dunia ini. Salah satu masalahnya adalah warisan. Seriously, kalau nanti overtime dikit nggak apa-apa ya. Ini terakhir kok. Jadi ceritanya gini, warisan itu masalah. Kenapa? Karena sekali lagi akal tidak bisa memproduksi kebenaran. Maka ketika warisan itu diserahkan sama 10 orang, kira-kira akan ada 10 cara nggak? Bisa terjadi muncul 10 cara. Nih ya, saya ambil ilustrasi sederhana. Ada orang meninggalkan 1 miliar. Punya istri 1, punya ibu 1, anak 3. Yang satu mau lulus kuliah, yang satu masih TK. Kira-kira kalau duit 1 M enaknya diapain? 1 M yang dibagi 5. Ngapain? Diapain caranya?
Oh, iya dibagiin, betul Pak. Betul sekali Pak. Betul Pak Dudi, dibagiin. Dibagi rata. Kalau dibagi rata berarti satu orang dapat berapa? 200 juta. Tiba-tiba kakaknya protes, dia bilang nggak bisa, ini nggak adil. Lah kenapa nggak adil? Coba kalian bayangkan, masa aku sudah mau lulus kuliah, sebentar lagi aku harus menikah, aku dapat yang sama anak TK. Jadi dia proposnya adalah harusnya semakin besar kebutuhan, yang dibagi harus makin besar. Make sense atau enggak? Make sense. Tiba-tiba anaknya, adeknya yang paling kecil, dia gebrak meja juga. Plak, tidak bisa. Karena masih kecil. Ini tidak adil. Emang Mickey Mouse ini yang... Harusnya saya yang paling banyak, Kak. Loh kok bisa? 200 juta aja kamu bingung kan mau beli apa? Kamu mau tenggelam susu kamu. Gitu kita kata-kata kakaknya. Anaknya bilang begini. Harusnya dibaginya itu sesuai dengan berapa pernah dia ngabisin duit bapak. Loh, make sense nggak? Kan yang meninggal bapak nih. Saya baru makan uang bapak sampai TK. Emas udah sampai lulus kuliah. Masa emas dapat lebih banyak dari saya? Berarti saya nggak nikmatin duit bapak sama sekali. Harusnya proporsinya dibagi. Saya paling banyak, yang lebih tua paling sedikit. Ibu lebih sedikit karena ngabisin duit bapak dari mulai pacaran. Maksudnya, ya, make sense? Make sense. Ibunya datang, gebrak meja, brak, nggak bisa. Ibu yang paling banyak. Kenapa? Karena kalian yang lahirin ibu. Berarti dia propose dari sisi pengorbanan. Karena aku yang paling berkorban, aku harus paling banyak. Neneknya datang, gebrak meja, nggak bisa. Nenek paling banyak. Kenapa? Karena yang mati nenek yang lahirin. Ngerti sampai di sini? Semuanya kelihatan make sense? Makanya ribut. Maka tidak semua yang fix secara logika itu menyelesaikan masalah. Kesimpulan. Ngisi di sini kejar-kejaran ya emang ya. Oke, nggak apa-apa. Kesimpulan. Why should we need religion? Teman-teman, tidak semua pertanyaan mampu langsung akal jawab dengan nilai yang pasti benar. Kenapa? Karena butuh dalil atau petunjuk dari subjek yang ditanya atau yang punya kebenaran mutlak. Sementara manusia nggak punya itu. Maka, jika dipaksa menjawab tanpa dalil, semua jawaban akan bersifat relatif dan resikonya setiap salah jawab, problematika itu akan membawa tumbal masalah dalam hidup kita. Untungnya, makan pakai tangan kiri nggak ada ruginya. Secara dunia nih, nggak ada ruginya. Tapi kalau buang airnya duduk atau berdiri, mulai muncul masalah. Ada konstipasi lah, ada segala rupa. Hukum waris, kita ngarang jawabannya, keluarga besar bisa carut marut. Nyari jodoh. Ada ustadz saya pernah bilang, mendingan nggak usah nikah daripada nikahin orang yang salah. Pertanyaannya, gimana cara punya istri atau suami yang kita bisa jamin dia pasti setia? Ngeliat kan akhir-akhir ini? Ganteng nggak suaminya? Kita ngomongin siapa nih? Kok kayaknya kita satu frekuensi? Saya kan nggak nyebut siapa-siapa. Di tempat yang lain, cantik nggak istrinya? Kok tahu? Kita juga nggak ngomongin siapa-siapa. Artinya, semua yang kita pikirkan bisa mengikat, ternyata bukan hal yang pasti. Bisa dipahami ya? Maka, saya nggak tahu ya, bapak-bapak pernah nggak ditanya istrinya? Ya, beb, sayang, kenapa sih milih aku? Pernah nggak? Pernah ya? Kayaknya perempuan tuh punya sekte untuk menanyakan itu sama suaminya deh. Oh enggak. Istri saya tuh nanya gini, kenapa masih terus mau sayang atau bertahan sama aku? Jawaban saya tuh memang mungkin nggak mengenakan dia, tapi percayalah, itu satu-satunya jawaban yang mengikat saya. Tahu nggak jawabannya apa? Apa gara-gara dia cantik? Dia cantik menurut saya. Apakah gara-gara dia baik? Dia baik. Apakah gara-gara dia sayang? Dia sayang. Tapi satu-satunya jawaban yang itu akan memastikan saya akan setia sama dia, karena Allah yang suruh. Cowok Pak, ngelihat aja zaman sekarang kayak gimana. Kita mau browsing yang bener aja ketemu yang salah. Ngerti gak sih maksudnya? Maka tidak pernah akan ada jawaban yang pasti benar kecuali itu disangkutkan dengan agama, di mana Allah punya solusi yang tidak punya efek samping. Dokter mana ngasih obat nggak ada efek ginjal? Ngerti nggak sih maksudnya? Manusia itu kalau bikin solusi satu memang bisa menyelesaikan satu masalah, tapi biasanya punya efek samping yang lain. Islam itu diturunkan untuk menjadi petunjuk yang terbaik. Nah, maka di sini Imam Syafi'i pesan sama kita semua,
belajarlah. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, siap-siap menahan perihnya kebodohan. Karena hidup kita perih, bukan karena Allah kasih kita ujian dan Allah jahat, enggak. Tapi karena tumbal dari salah jawab atas masalah-masalah hidup kita. Didik anak pakai cara sendiri, akhirnya anaknya berantem, selalu lupa bandel, narkoba, LGBT, naudzubillah, baru akhirnya dipesantrenin. Islam selalu jadi tempat sampah kan? Islam itu selalu jadi solusi terakhir. Kenapa nggak solusi pertama? Karena teman-teman harus pahami ya, di dalam Islam lebih banyak solusi preventif daripada solusi darurat. Saya ulangin ya, di dalam Islam lebih banyak solusi apa? Preventif. Teman-teman tahu tibun nabawi? Bekam tahu? Bekam itu bagusnya pas sehat atau pas udah sakit? Pas sehat. Solusi daripada Islam itu biar nggak sakit. Maka jangan jadikan Islam way out terakhir karena biasanya sudah terlambat. Sudah ada yang meninggal, terus kita belajar waris, telat Pak, keburu berantem. Lakukan itu pas masih sehat. Gitu, cuma jangan bilang Bapak Ibu. Pak Bu, saya lagi ngaji waris, jangan. Ini buat kita. Oke. Kesimpulan terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kul, katakanlah, apakah di antara orang-orang yang menjadi penolongmu itu ada yang bisa ngasih tahu kebenaran?" kata Allah. Enggak. Kenapa? Karena kebenaran itu punyaku, kata Allah. Maka kamu mau nanya siapa? Apakah orang-orang yang pintar tadi lebih berhak untuk kamu ikuti atau Nabi Muhammad? Lihat yang saya tulis biru. Nabi Muhammad digambarkan Allah sebagai orang yang tidak dapat memberi petunjuk, tapi aku kasih tahu dia petunjuknya. Ngerti gak sih maksudnya? Jadi kita jadi tahu kenapa Rasulullah itu sebenar itu, karena Rasulullah Allah kasih tahu. Maka kita mau nanya semua orang yang nggak tahu, atau kita nanya sama Rasul yang Allah kasih direct access untuk petunjuknya. Dan sekarang petunjuk itu ada di tangan kita. Ada Al-Quran, ada As-Sunnah. Maka Allah bertanya kepada kita, bagaimana kamu mengambil keputusan kalau kamu tidak mengakses kebenaran dari aku? Wa qulil haqqu mir rabbikum, sesungguhnya kebenaran itu ada di sisiku. Famang sya'afal yu'mi wa mang sya'afal yakfur. Kamu mau beriman silahkan, mau kafir silahkan tanggung jawab sendiri. Nah, itu yang bisa disampaikan, semoga ada manfaatnya. Nanti setelah kajian kalau ada 1-2 pertanyaan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sholat maghrib kita bisa tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri sementara waktu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masih. Kalau sholatnya di sini muat. Pengumuman sebentar ya. Kata panitia di foto. Kapan juga deh. 1, 2, 3. Apa? Udah foto aja. Udah, Bang. Saya fotoin ya, Pak. Ambil siap-siap posisi ya. Kabarnya sholat di lantai 2. Nanti kalau setelah sholat kamu ada pertanyaan, kembali lagi ke lantai 3 ini. Pose 1, 2, 3. Mbak sini 1, 2, 3. Ulang ya. Ulang. 1, 2, 3. Ada fitur panoramik sebenarnya. 1, 2, 3. Nggak dibosan. Biasanya udah jadi panoramik bagus sudah dilihat itu. 1, 2, 3. Lagi ya, 1, 2, 3. Saya serahkan ke Muazzin, silakan.